Assalamualaikum guys, halo YouTube hingga tadi sekian begitu, welcome back to my channel. Apa kabar saudara-saudariku semuanya? Ya, di sini kita akan membahas sesuai request, yaitu membahas masa muda dan cinta. Antara kedua hal ini memang tidak seperti suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Pasti yang namanya masa muda mengalami yang namanya cinta kayak gitu. Dan dapat dikatakan apabila kita menyukai lawan jenis itu normal, dan itu kita patut bilang alhamdulillah gitu, saya hamdalah. Kenapa? Karena ketika kita tidak menyukai lawan jenis itu dapat dikatakan kita dalam tanda kutip bahaya gitu. Nah, jadi itu yang pertama, syukuri gitu. Yang pertama syukuri. Yang kedua, arahkan. Jadi kita tengok dulu sih. Dulu zamannya Rasulullah dan para sahabat itu masa mudanya habis untuk apa sih gitu. Rasulullah saja loh, dari masa kecilnya, masa mudanya itu udah belajar yang namanya berdagang. Selain itu beternak, apalagi banyak kayak gitu. Terus para sahabat menghabiskan masa mudanya untuk menulis hadis, menghafalkan Al-Quran, dan lain sebagainya. Itulah contoh orang-orang terdahulu kita yang patut kita contoh kayak gitu. Lah kita diperbudak, namanya diperbudak cinta, atau dapat dikatakan bahasanya teman-teman semua itu bucin gitu, atau budak cinta gitu. Itu kan dapat diperbandingkan gitu antara para sahabat Rasulullah dan para sahabat dan anak-anak zaman sekarang yang lebih ke gini gitu. Budak cinta, perbandingannya itu sangat bertolak belakang. Nah, di sini teman-teman muslimin dan muslimah semuanya, di sini kita nggak boleh lah tiru-tiru yang macam tuh gitu ya. Jadi di sini kita habiskanlah masa muda buat suatu hal yang visioner. Kita mempunyai pandangan yang ke depan. Kita punya cita-cita yang tinggi, cita-cita yang besar. Jangan sampai cita-cita itu dapat dikatakan biasa. Kalau cita-cita itu biasa, berarti kita dapat dikatakan kurang motivasi gitu. Jadi kita habiskan lah. Kalau bahasa Jawanya itu eman-eman gitu masa muda, kalau cuma habis untuk yang namanya diperbudak oleh cinta. Kita mikirin lawan jenis, terus ngabisin waktu, istilahnya sok-sokan cinta monyet kayak gitu, sampai serius-seriusan, atau kadang-kadang yang nggak ada yang menanggapinya tidak terlalu serius tapi terbawa pikiran. Sama aja, semuanya sama ruginya gitu kalau dalam bahasa saya sih. Jadi di sini kita arahkan, kita itu yang memperbudak hawa nafsu kita, jangan kita yang diperbudak oleh hawa nafsu. Jadi kita arahkan. Masa muda itu kan memiliki semangat atau gairah yang sangat luar biasa. Kalau hal ini tidak diarahkan dengan baik, nanti kita yang rugi, jujur saja gitu. Terus kita itu memiliki, semua orang ketika masa muda itu memiliki potensi yang sangat luar biasa. Dan ini kalau rugi, kalau diarahkannya ke hal yang lain, itu nanti tidak hanya yang rugi itu tidak hanya diri kita sendiri, tapi generasi-generasi berikutnya atau setelahnya. Bahkan masa muda itu kan menentukan masa depan. Masa depan ini nanti akan lebih baik atau lebih buruk kan ditentukan oleh kita gitu. Jadi di sini kita harus memanfaatkan untuk hal yang baik, untuk masa depan. Kita boleh berpikir visioner. Kita manfaatkan untuk mumpung masih muda gitu. Mumpung masih muda, kita manfaatkan untuk belajar Al-Quran, menghafalkannya, menghafal ayatnya, membacanya kayak gitu. Kalau dalam sahabat kan juga ada yang menghabiskan waktunya untuk menulis hadis gitu. Bayangkan teman-teman udah menulis apa nih hari ini kayak gitu. Itu kalau hadis kan banyak banget, itu ditulis loh bro. Jadi dari hadisnya Rasulullah bersabda, terus sampai istilahnya bersanad kayak gitu, ditulis banyak banget. Bayangkan itu menulis kan nggak mungkin sedikit, pasti banyak gitu. Lah kita udah nulis apa gitu. Jadi kita kalau bisa seperti itu, menghabiskan waktu untuk hal yang bermanfaat. Tidak hanya bermanfaat pada masa itu saja, sampai sekarang masih bermanfaat. Hadis-hadisnya masih dapat kita pelajari, masih jadi tuntunan banyak orang. Jadi kebenaran kayak gitu. Nah, jadi masa muda itu seperti itu. Kita buat perumpamaan gini. Mumpung masih muda, ingatanku masih bagus, menghafal Al-Quran kayak gitu. Itu anggapan yang salah. Justru dengan menghafal Al-Quran, ingatan kita itu akan bagus. Oh, ingatanku kok jadi bagus gini ya, kok jadi gampang gini ya. Mengingat banyak hal itu mudah kayak gitu. Ternyata setelah di flashback ke belakang, karena kita rutin menghafal Al-Quran. Satu hal lagi seperti ini. Misalnya mumpung penglihatanku bagus gitu, akhirnya aku sering membaca Al-Quran dan membaca buku-buku Islami, membaca hadis dan lain sebagainya. Itu salah. Justru dengan membaca Al-Quran lah, itu yang membuat pandangan kita senantiasa dalam keadaan yang kondusif, keadaan yang baik. Jadi seperti itu.
Nah, mari kita rubah mindset kita. Terus satu hal lagi, di sini mungkin ada yang sebel ya membahas mengenai ajal atau kematian. Kalau ada yang sebel, sama saya juga. Tapi itu pasti adanya. Semua yang hidup akan mati kayak gitu. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan ketika kita mengetahui hal itu? Apa yang kita upayakan kayak gitu? Jadi kita di sini banyak orang yang memikir hidup di dunia enak, tapi lupa memikir bagaimana hidup di akhirat nanti enak kayak gitu. Nah, jadi dapat dikatakan juga seperti ini. Jadi dalam sebuah ayat Al-Quran itu tidak ada kebersamaan, tidak ada ikatan yang namanya persahabatan, keluarga, pertemanan. Tidak ada yang abadi, melainkan ikatan yang terikat karena takwa. Kayak gitu. Jadi di sini mari kita jaga diri sendiri terutama. Terus setelah itu keluarga, setelah itu sahabat-sahabat kita, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, selalu dalam ketakwaan. Dan satu hal lagi yang meningkat. Jadi takwanya harus yang meningkat. Supaya apa? Ya karena tadi, karena kebersamaan, tidak ada kebersamaan yang abadi, melainkan kebersamaan yang terikat karena takwa. Karena takwa nanti mengarahnya kemana teman-teman? Mengarahnya tentunya di surga. Nah, saya di sini tidak bermaksud menggurui atau bermaksud sok alim, sok pintar. Karena di sini bentuk kepedulian saya kepada kalian semua yang saya cintai, saya sayangi kayak gitu. Jadi kita saling tawasau, kita saling menasehati supaya kita itu dekat dengan takwa dan ketakwaan yang meningkat, supaya kita dapat menyambung lagi kebersamaan ini gitu. Kita kan mungkin berpikir kita nanti bersama sampai kapan, sama keluarga asik, seru, harmonis, bersamanya juga sampai kapan. Nah, sampai kapan itu mari kita jawab dengan takwa yang meningkat, supaya nanti kita dapat melaksanakan, dipertemukan kembali, silaturahim kembali dalam silaturahim yang atau kebersamaan yang abadi kayak gitu. Di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke, stay halal brothers. See you on the next video. Don't forget to subscribe and like and goodbye. Aku duduk nih ya, terus nanti dipotongnya pas saya duduk seperti ini. Nah, terus lanjut. Assalamualaikum guys, halo YouTube. Assalamualaikum guys, halo YouTube. Assalamualaikum guys, halo saudara-saudariku semuanya. Assalamualaikum guys, halo YouTube. Hingga tadi sekian, begitu welcome back to my channel. Selamat sore, masa sore? Assalamualaikum guys, halo YouTube. Hingga tadi sekian, begitu day. Assalamualaikum guys, halo YouTube. Hingga tadi sekian, begitu welcome back to my channel. Apa